Apa yang menjadi pemicu timbulnya penyakit ini? Itu mungkin yang perlu kita bahas tentunya kan. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Edi dan Gus Iman. Kali ini saya akan berbincang dengan Gus Iman mengenai tentang kesehatan ini. Tips tentang kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk banyak orang. Jadi begini Gus, saya akan bertanya tentang penyakit ini Gus. Penyakit yang dulunya mungkin jarang, bahkan tidak pernah dialami orang-orang terdahulu. Ini adalah penyakit stroke yang sekarang banyak banyak menimpa masyarakat, banyak menimpa masyarakat di zaman sekarang. Dan ini adalah penyakit stroke yang gimana ya, yang mungkin orang-orang sekarang banyak mengeluh kenapa bisa banyak terkena penyakit stroke. Nah, yang saya akan tanya, bagaimana penyakit stroke ini menurut Gus Iman? Karena setahu saya Gus Iman juga mengobati pasien-pasien terkena penyakit ya. Nah, kira-kira untuk awalnya saya akan tanya sama Gus Iman, bagaimana sudut pandang Gus Iman tentang penyakit stroke ini? Terkait tentang pendapat saya atau pandangan saya tentang penyakit stroke, memang penyakit stroke ini nampaknya sepele, tapi sebetulnya sangat mengerikan. Ya, karena banyak masyarakat khususnya yang sudah tua-tua, lanjut usia, itu sampai nggak bisa jalan, bahkan ngomong kepayahan, bahkan mengalami kelumpuhan. Ya, tapi lagi-lagi perlu saya ingatkan, di zaman akhir ini tidak hanya kalangan orang-orang yang umurnya sudah lanjut, terkadang yang masih cukup muda itu pun terkena juga. Sebetulnya itu apa penyebabnya? Ya. Apa yang menjadi pemicu timbulnya penyakit ini? Itu mungkin yang perlu kita bahas tentunya kan. Jadi pertama, bagi saudara-saudara kita yang sudah terlanjur terkena penyakit stroke, ya, teruslah berobat. Semoga proses berobat ini menjadi wasilah, ya. Allah berkenan memberikan kesehatan, kesembuhan secara total. Tapi lagi-lagi perlu saya garis bawahi, ya. Ternyata faktanya jarang penyakit stroke ini yang bisa sembuh secara totalitas 100%. Jarang sekali, walaupun ada, cuma sangat kecil persennya. Lagi-lagi lebih penting yakni kita harus paham apa yang menjadi pemicu atau penyebabnya, khususnya untuk kalangan muda, khususnya kalangan tua pun nggak apa-apa, supaya terhindar dari penyakit ini. Oke. Antisipasinya, yakni baik yang muda ataupun yang tua, tentunya sama-sama sudah paham lah. Dokter pun sering menerangkan penyebab utamanya itu karena tekanan darah tinggi yang melampaui batas. Ya, darah tinggi itu yang masyhur, ya, banyak orang mengerti dan memahami. Tapi sebetulnya penyebabnya apa sehingga tekanan darah tinggi ini kok bisa naik melampaui batas? Satu, karena faktor pikiran. Ya, faktor pikiran. Jadi kalau bisa pikiran, jangan berlebihan memikirkan hal-hal yang kecil kita besar-besarkan, yang besar kita besar-besarkan. Tak perlu seperti itu. Ya. Kedua, saya akan langsung aja masuk kepada bagaimana antisipasi, ya, supaya kita nggak terkena itu. Bagaimana caranya supaya kita tidak terkena stroke ini lagi? Ya, semoga ini penjelasan menjadi wasilah untuk syariat upaya kita lah, ya. Dan akhirnya Allah berkenan menjauhkan penyakit ini. Amin. Ya, kepada kita semua. Yang pertama, jangan kita biasakan saat kita lagi kondisi badan belum stabil, masih terasa kemerungsung, panas ataupun sumuk lah bahasa orang kita Jawa, ya, gerah, jangan langsung mandi. Ya,
Apalagi kalau kita memaksakan diri langsung mandi, langsung kita hobi mengguyur dari kepala. Ya, itu sangat bahaya. Dan faktanya banyak orang yang awal mula terkena stroke itu seringnya di kamar mandi, baik itu jatuh ataupun yang lain. Ya, bukan semata-mata karena terpleset ya. Oh tidak, ya itu. Jadi jangan dibiasakan mandi langsung guyur dari kepala. Ya. Ini sering menimpa masyarakat di era modern sekarang ini. Kita ingat kenapa orang tua dulu jarang terkena, bahkan mungkin belum pernah kita dengar. Mungkin 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu nggak pernah ada cerita penyakit ini. Ternyata kebiasaan orang-orang tua kita dulu saat mandi sangat bagus. Walaupun nggak semodern zaman sekarang. Kalau kita sekarang mandi di kamar mandi, pakai shower dan lain sebagainya. Orang tua kita dulu itu mandinya terkadang di sungai. Kita pelajari, kita baca. Saat masuk di sungai, mana duluan yang masuk ke air? Kaki, nggak mungkin kepala. Ya. Jadi saat kita masih cukup agak panas, gerah, kita masukkan kaki, aura panas ini keluar dari kepala, naik sampai ke kepala dan keluar semua. Itu tidak membahayakan. Karena kalau energi panas ini lantas kita siram dengan air, pembuluh darah kita di otak itu pecah. Itu pecah, dan itu menjadi penyebab utama. Kalau sudah pecah, pecahnya separah apa? Kalau parahnya total bisa langsung mengalami kelumpuhan. Ya, payah ngomong, mungkin sampai mulutnya itu mengrot. Ya, merot lah, itu sangat bahaya. Iya, maaf nih, bukan karena menyinggung yang punya penyakit stroke, tapi memang beginilah itulah faktanya. Ya, jadi tips dari saya, biasakanlah kita mau mandi di kamar mandi. Silakan, memang sekarang udah era modern lah, nggak cocok lagi kita mandi di sungai. Bagi yang punya kamar mandi, ya biasakan siram dulu dari kaki, mungkin naik ke perut, ke pundak, baru ke kepala. Mudah-mudahan, insya Allah upaya ini bisa menjadi wasilah atas izin Allah kita dihindarkan dari penyakit yang mengerikan ini. Oh ternyata itu ya Gus ya, rahasia orang dulu nggak terkena stroke itu karena memang mandinya di sungai. Mandi di sungai, ya. Jadi, nampaknya memang ya berbeda dengan kita, kuno. Tapi ada sisi positifnya buat kesehatan. Kalau zaman sekarang apalagi yang pakai shower itu kan, shower itu kan begitu mandi langsung biur ke kepala ya Gus. Ya. Kalau sering itu dilakukan, apalagi kita baru aktivitas berkeringat langsung mandi, kita guyur kepala, sangat bahaya. Mungkin terkadang nggak spontan kenanya, pembuluh darah di otak ini pecah, bertahap, berulang, masanya terkena itu udah nggak mampu lagi ditahankan, pecah lagi. Jadi pemirsa Kelana Masa, ternyata ini ilmu baru buat saya. Ternyata kenapa orang tua atau orang-orang zaman dahulu itu jarang terkena stroke, memang pola hidupnya khususnya ketika mandi ya. Ketika mandi tidak langsung buru-buru mengguyur kepalanya gitu. Ya, memang masuk akal juga Gus, ketika mandi di sungai ya kaki dulu yang dibersihkan, badan atau tangan basuh, baru cuci muka, baru kepala. Gitu. Kalau kita di masa sekarang kayaknya ya terbalik, dari kepala dulu baru ke kaki gitu ya Gus. Sangat bahaya. Jangan dibiasakan lah. Jadi begini, jangan sampai juga kita salah paham. Banyak orang yang menjumpai saya, dia sebetulnya stroke tapi punya pemikiran apa jangan-jangan ini diguna-guna. Oh iya, sebetulnya ada yang gitu-gitu juga. Iya. Jadi lagi-lagi untuk penyakit harus tepat diagnosanya. Silakan diagnosa ke dokter ataupun kepada non dokter ya. Mungkin ya ahli yang berbeda. Silakan, tapi harus tepatlah diagnosanya supaya tepat juga penanganannya. Jangan nanti ternyata sakitnya medis atau stroke, dibilang diguna-guna orang, santet orang, dan nggak perlu seperti itu. Jadi dudukkanlah semua porsi pada tempatnya supaya penanganannya tepat, dan insya Allah kalau penanganannya tepat, Allah berkenan memberikan kesehatan, kesembuhan. Pernah nggak Gus suatu waktu Gus Iman kedatangan pasien yang ingin berobat ke Gus Iman, tiba-tiba ternyata Gus Iman diagnosa ternyata ini bukan penyakit ada hubungan sama gaib. Itu pernah ada Gus? Pernah. Dan Gus Iman sarankan ke dokter?
Jadi kalau memang itu penyakitnya non medis, tentunya kita bantu sesuai dengan apa yang saya pahami. Mungkin terkait dengan jin, dengan setan, kita bantu. Tapi apabila terkena penyakit dia murni mutlak berdasarkan diagnosa saya sarankan ke dokter. Bila mana saya tak punya teori untuk membantu, gitu. Saya saran ke dokter. Tapi bila mana saya sedikit memahami, memiliki dan cukup menguasai teknis untuk membantu saudara ini, kita bantu tangani walaupun bukan penyakit non medis. Ya, seperti itu. Gitu ya. Kita bantu. Oke lah, mungkin cukup sekian obrolan kita. Saya rasa itu saja, dan bila mana diamalkan, mudah-mudahan ya atas izin Allah, ini bagian daripada syariat saja, upaya usaha. Ya, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari penyakit tersebut. Amin. Jadi begitu aja pemirsa Kelana Masa, tadi kita bahas tentang bagaimana caranya supaya kita tidak terkena penyakit stroke tadi ini. Salah satunya tadi dengan cara rubah biasa gaya hidup atau kebiasaan mandi kita. Mandi. Jangan langsung mengguyur kepala ketika kita sedang berkeringat atau sedang keadaan tubuh kita panas ya, gerah gitu ya. Yang lebih tepatnya mungkin jangan langsung mengguyur kepala ketika kita mandi sehabis beraktivitas yang mengeluarkan keringat. Betul. Begitu. Dinginkan dulu suhu badan kita, istirahat dulu sebentar. Kalau memang sudah terasa nyaman, baru kita mandi. Itu pun jangan langsung guyur kepala. Dari bawah dulu. Bersihkan kaki dan kemudian ya naik ke atas. Mudah-mudahan. Itulah. Pemirsa Kelana Masa, semoga informasi kali ini bisa membantu atau memberi wawasan lebih kepada pemirsa dimanapun kalian berada, dan semoga teman-teman bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan tadi, Gus ya. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa membantu kita terhindar dari penyakit stroke tadi, Gus ya. Oke, cukup sekian obrolan kami kali ini. Pemirsa Kelana Masa, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapat notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.